Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum memasuki pembahasan, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Haki. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang deskripsi perusahaan dagang dan langsung saja ke materinya. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Contoh, toko sembako, agen, supermarket, dan lain-lain. Ciri-ciri perusahaan dagang. Pertama, pendapatan utama berasal dari penjualan barang dagangan. 2. Biaya utama adalah harga pokok barang dan biaya lainnya. Yang ketiga, dalam akuntansi terdapat akun persediaan barang dagangan. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen, bentuk barang yang dibeli dan dijual sama. Dan yang keenam, tujuan utama mencari laba dengan menjual barang lebih tinggi dari harga belinya. Dan 7, kegiatan utamanya adalah penjualan. Akun-akun khusus pada perusahaan dagang. 1. Akun utang dagang. 2. Akun piutang dagang. 3. Akun pembelian. 4. Akun retur pembelian. 5. Akun potongan pembelian. 6. Akun beban angkut pembelian. 7. Akun penjualan. 8. Akun retur penjualan. 9. Akun potongan penjualan. 10. Akun beban angkut penjualan. 11. Akun beban pemasaran. 12. Akun beban administrasi dan umum. Syarat penyerahan barang. 1. Perangko gudang pembeli. Barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli pada saat barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga segala bentuk risiko yang timbul selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab penjual, termasuk ongkos angkut barang. 2. Perangko gudang penjual. Barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah keluar dari gudang penjual, sehingga segala bentuk risiko yang timbul selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab pembeli, termasuk ongkos angkut barang. 3. Fee on board shipping point atau FOB point. Berlaku untuk pengiriman barang yang menggunakan kapal laut. Barang yang diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah sampai di atas kapal di pelabuhan penjual, sehingga segala bentuk risiko yang timbul dalam perjalanan sampai di gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. 4. Free on board destination point atau FOB destination point. Berlaku untuk pengiriman barang yang menggunakan kapal laut. Barang yang diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah sampai di atas kapal di pelabuhan pembeli, sehingga segala bentuk risiko yang timbul dalam perjalanan dari gudang penjual sampai pelabuhan pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Adapun tanggung jawab barang dari pelabuhan pembeli sampai gudang pembeli merupakan tanggung jawab pembeli. Dan yang kelima, cost introx and freight atau CIF. Dalam perjanjian jual beli disepakati bahwa penjual menanggung semua biaya angkut serta premi asuransi selama barang dalam perjalanan. Kadang-kadang syarat ini dilengkapi dengan biaya komisi oleh penjual sehingga ditulis CIFIC atau Cost Insurance and Freight Inclusive Commissions. Potongan harga. Pertama, potongan diskon atau potongan harga. Potongan harga yang diperoleh karena harga barang yang dibayar ketika pada penyerahan barang. 2. Potongan tunai atau kontan. Potongan harga yang diperoleh karena melunasi harga barang sebelum jatuh tempo. 3. Rabat. Potongan harga yang diperoleh karena pembeli melakukan pembelian barang melebihi jumlah tertentu. Syarat pembayaran. Yang pertama 2/10 N/30.
Pembeli akan mendapat potongan sebesar 2% dari harga faktur apabila membayar dalam jangka waktu tidak melebihi 10 hari setelah tanggal faktur. Batas waktu pemberian ada 30 hari setelah tanggal faktur. Kedua, N/10 EOM atau end of month. Faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapat potongan. Dan yang ketiga, 2/10 N/30 ROG atau Received of Good. Artinya pembeli akan mendapat potongan sebesar 2% yang dihitung dari harga faktur. Hal ini berlaku apabila membayar tidak melebihi 10 hari dari tanggal diterimanya barang dan batas waktu pembayaran dihitung 30 hari dari tanggal penerimaan barangnya. Bukti-bukti transaksi dalam perusahaan dagang. Nah, pertama bukti kas atau BKM, yaitu menerima uang. Dan kedua bukti kas keluar atau BKK, yaitu mengeluarkan uang. Yang ketiga memo, itu pencatatan antar bagian perusahaan. Dan yang keempat faktur, yaitu bukti pembelian atau penjualan kredit. Menerima kwitansi, yaitu bukti sejumlah penerimaan uang. 6. Nota kontan, bukti yaitu pembukti pembelian tunai. 7. Nota debit, yaitu bukti pengiriman kembali atas pembelian. Dan 8. Nota kredit, yaitu bukti penerimaan kembali atas penjualan. Dan yang ke-9, cek, surat perintah pembayaran pada bank. Oke, sampai situ saja pembahasan dari aku. Terima kasih sudah menonton. Like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.